Halo warganet, welcome back. It's me Ray. Kali ini, Bro Min mau share ke kalian soal beberapa wanita yang sangat potensial untuk menjadi perwakilan Indonesia di ajang Miss Universe edisi ke-74 yang berhost country di Thailand pada November mendatang. Nah, as we all know ya guys, untuk Indonesia sendiri sejauh ini masih belum ada perwakilannya. Saat video ini diupload pun ya guys, belum ada penentuan calon wakilnya guys. So, sambil tebak-tebakan, siapa ya kira-kira calon Miss Universe Indonesia 2025 selanjutnya? Mari kita bahas dulu. Yang pertama nih, ada Jihan Almira Sedid. Ya, tidak bisa dipungkiri lagi ya guys, sosok Miss Supranational Indonesia 2021 ini memang punya pesona yang kalau bisa dibilang semua mata tertuju padamu. Selain looknya yang badass dan public speakingnya yang tidak diragukan lagi, Jihan juga memiliki stage act yang sangat mumpuni. Terbukti pada saat mengikuti kompetisi Miss Supranational 2021, ia banyak dijagokan untuk menjadi pemenang. Namun karena banyak rumor yang beredar bahwa Miss Supranational Organization sendiri adalah wadah untuk para perempuan potensial yang masih belum banyak terekspos, atau dengan kata lain, organisasi Miss Supranational tidak mencari orang atau sosok yang sudah terkenal. Sedangkan Jihan sendiri adalah seorang aktris sebelum menjadi Miss Supranational Indonesia. So, dengan kerja kerasnya, Jihan pun hanya diganjar sebagai Miss Supra Asia 2021 dengan place berada di top 6. Selepas menjabat sebagai Miss Supranational Indonesia 2021 dan lengser dari jabatannya sebagai Putri Indonesia Pariwisata 2020, Jihan pun aktif lagi dunia entertainment Indonesia sebagai aktris hingga saat ini. Di sisi lain, Jihan pun juga diketahui memiliki sebuah yayasan amal yang diberi nama Act Your Thought. Yayasan tersebut dibangun oleh Jihan sebagai platform pemberdayaan perempuan di seluruh pulau di Indonesia yang menyediakan program pembuatan panti asuhan dan juga pemeriksaan gratis. Jadi tetapkan tujuanmu, temukan pemicumu, act your thought, dan nilai itu. Terima kasih. Jihan Almira Sedid. Berikutnya ada Tawana Sheldrake. Salah satu wanita yang juga cocok atau memiliki material universe vibes adalah dia, Tawana Sheldrake. Tawana merupakan wanita blasteran keturunan Indonesia Scotland. Menjadi Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024 adalah kontes pertamanya di dunia pageant. Selain muda, tinggi, dan cantik, ia mengaku sangat siap melangkah lebih jauh lagi setelah dinobatkan sebagai pemenang dari MMBI Kepulauan Riau 2024 guys. Terbukti, pada gelaran Miss Mega Bintang Indonesia 2024, dirinya berhasil melaju hingga babak akhir atau top 2 bersama dengan Nova Liana yang akhirnya dinobatkan sebagai pemenangnya. Walaupun begitu, Tawana juga akhirnya dinobatkan sebagai Miss Elite Indonesia 2024 oleh Ivan Gunawan, sang founder YDMB. Begitu juga pada saat kompetisi di final Miss Elite International 2024. Walaupun terbilang newbie, ia nyatanya berhasil menorehkan prestasi sebagai 4th runner-up of Miss Elite International 2024 guys. Itu artinya Tawana memiliki performa yang mumpuni di bidang beauty pageant. Tawana sendiri merupakan lulusan manajemen bisnis internasional dengan gelar kehormatan dari Teesside University, Inggris. Tak hanya itu, diketahui Tawana juga merupakan seorang penggiat kegiatan kemanusiaan yang memiliki perhatian khusus pada masalah kelaparan yang terjadi di Provinsi Riau, tempat di mana ia berasal. Platform kemanusiaannya tersebut bertajuk Advokasi Bertawa Bersama. Tawana Sheldrake.
Yang ketiga ada Vina Anggi Sitorus. Banyak pageant lovers yang mengharapkan sosok wanita satu ini untuk bisa menjadi perwakilan Indonesia di ajang Miss Universe. Tampilannya yang tegas namun tetap cantik. Begitu juga vibes-nya, yang banyak orang bilang mirip dengan pemenang Miss Universe 2006 asal Puerto Rico, yaitu Zuleika Rivera. Vina, sapaan akrabnya, diketahui telah mengikuti Miss Universe Indonesia 2023, di mana dirinya berakhir sebagai first runner-up. Nah, setahun kemudian di tahun 2024, ia mencoba peruntungannya kembali untuk menyelami ajang semesta lewat Miss Universe Indonesia 2024 dengan kepemilikan yang baru. Tapi nih guys, sayangnya ia harus terhenti di tengah jalan alias withdraw bin mengundurkan diri sebagai salah satu finalisnya. Dilansir dari beberapa sumber berita dan bahkan dari Vinanya sendiri, alasan ia keluar atau mundur dari ajang MUD 2024 tersebut adalah karena visi yang ternyata tak sejalan. Ada juga yang menyebutkan karena jika nanti menjadi winner akan ada kontrak selama 5 tahun guys. Namun rumor itu belum dipastikan kebenarannya. Vina juga diketahui sebagai seorang advokat lingkungan. Pada tahun 2023, ia bekerja sama dengan Ocean Purpose Project Singapore, turut menjadi saksi pengenalan bioplastik pertama hasil rumput laut alami di Asia guys. Selain itu, ia juga aktif terlibat dalam proyek penting di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mempromosikan Alas Trade Climate Alliance, yang merupakan inisiatif kolaborasi antara pemerintah NTB, lembaga donor asing, Universitas Mataram, Universitas Hamzan Wadi, dan juga pihak swasta yang diwakili oleh PT Eco Solution Lombok, di mana tujuannya adalah untuk melakukan pembangunan regional berskala besar dengan fokus pada kegiatan-kegiatan utama yang memprioritaskan ekonomi sirkular dan peningkatan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, ia juga menjabat sebagai Global Goals Youth Ambassador dan juga tergabung dalam sebuah organisasi non-profit atau NGO bertajuk Green Pathway Community yang berfokus pada environment sustainability dengan aksi tanam 1000 pohon mangrove guys. Vina Anggi Sitorus. Selanjutnya nih ada Karen Avralia Nitsen. Wishlist stok lama para pageant lovers Indonesia, bahkan sejak lisensi Miss Universe masih di bawah naungan YPI ini, akhirnya mulai mencoba nasibnya melalui ajang Miss Universe Indonesia 2024 besutan Zetrix. Otomatis banyak pendukungnya yang bersorak ria menyambut kemunculannya dalam mengikuti ajang MUID 2024 tersebut. Namun kehebohan itu rupanya nggak berakhir sesuai harapan guys. Ya, hampir bersamaan dengan rekan sesama finalisnya yaitu Vina Sitorus, Karen juga memutuskan untuk menarik dirinya dari proses pemilihan winner ajang MUID 2024 tersebut guys. Usut punya usut nih guys. Ternyata alasan dibalik pengunduran dirinya tersebut hampir serupa dengan Vina Sitorus, yakni kurang sesuai atau kurang sejalan dengan kontrak yang ditawarkan oleh Zetrix Indonesia. Lebih rinci lagi, durasi kontrak yang dianggap cukup menyita waktu tersebut, sedangkan Karen sendiri memiliki keinginan rencana untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi usai gelaran MUID, baik menang ataupun tidak. Sebelum mengikuti ajang semesta di Indonesia, Karen diketahui sudah berkecimpung di dunia entertainment Indonesia sebagai model dan juga selebriti. Di balik sosoknya yang lembut dan cantik, nyatanya Mojang Bandung ini juga senang melakukan kegiatan sosial guys. Ia memiliki sebuah komunitas untuk menyalurkan misinya, yaitu Satu Langkah Satu Karya, di mana wadah ini bergerak dalam berbagai bidang kebaikan seperti pendidikan, sosial, dan juga lingkungan hidup, yang juga diharapkan bisa melibatkan banyak individu dari berbagai lintas profesi dan masyarakat. Terlebih baginya, ada kebahagiaan tersendiri yang ia rasakan saat melakukan aksi sosialnya tersebut guys.
Karen Aurelia Nixon. Dan last but not least ada Zofia Rogan. Banyak yang bilang jika spesifikasi sosok seorang Zofia Rogan sangat layak untuk menjadi winner pada Miss Grand International 2021 yang diadakan pada 4 tahun yang lalu, di mana dirinya ikut berkompetisi di dalamnya. Namun sayangnya, ia harus puas sebagai top 10 finalis di ajang tersebut guys. Ya, bagaimana tidak? Memiliki body yang tinggi semampai, ditambah lagi dengan look mixed blood-nya yang cantik, dan juga public speaking-nya yang mumpuni, Zofia sangat potensial untuk menjadi seorang international beauty queen. Sebagian besar pageant lovers juga menyayangkan bahwa sosok seperti dirinya akan lebih all out jika berada di ajang yang pas, yaitu Miss Universe. Apalagi di tengah rumor kepemilikan MUID yang terkesan masih abu-abu untuk edisi 2025 ini, sosok Zofia Rogan menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi perwakilan Indonesia di ajang Miss Universe 2025. Selain beberapa strong contender yang Bromin sebutkan sebelumnya guys. Ya, sebelum menjadi salah satu ratu dari YDMB, diketahui Zofia sudah menjalani profesi modeling sejak usia 15 tahun. Lulusan Fashion Communication dari Condé Nast College of Fashion and Design di London tersebut juga pernah melakukan magang di EcoAge, yaitu sebuah agensi yang berkontribusi pada kampanye dengan fokus pada keberlanjutan, pembuatan konten dan manajemen hubungan klien. Hingga saat ini, sosok yang termasuk vegan tersebut masih aktif menjalani aktivitasnya sebagai model dan juga sebagai seorang konten kreator guys. Zofia Rogan. Nah, dari beberapa kandidat yang Bromi sebutkan tadi, kira-kira mana nih guys yang menurut kalian paling cocok mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2025 tahun ini? Komen ya.